Ya, kalau bagi saya sih Mas Gibran ini satu dari pemimpin muda ya, yang kalau dalam bahasa sederhana itu footprintnya jelas gitu. Jadi bekasnya itu nyata, kinerjanya itu bisa dilihat lah. Kita kalau setiap kali ke Solo setelah beliau memimpin selalu ada hal-hal yang baru ya, pembenahan, penataan, dan semakin enjoyable. Di Solo semakin bisa kita nikmati, semakin menyenangkan. Menjadi gubernur di Jawa Tengah maupun di Jakarta dan juga daerah lain merupakan suatu posisi yang sangat strategis. Karena itulah lebih baik setiap kader partai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kemampuan profesionalnya, kepemimpinannya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan yang sangat penting desain bagi masa depan. Senjata mematikan Gibran, tidur aja menang Pilgub Jawa Tengah. Indonesia memang membutuhkan Mas Gibran. Mas Gibran ini lain, yang tumbuh di berbagai wilayah. Tidak hanya menghasilkan terobosan kebijakan di tingkat lokal, menciptakan inovasi, namun yang terpenting memberi keteladanan. Bagaimana menjalani kehidupan demokrasi yang baik, itu yang terpenting. Tentang Gibran, pada beberapa survei namanya memang cukup moncer, misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Iya, Gibran masih muda, gayanya masih asik, cocok untuk membangun ibu kota yang sebagian besar penduduknya terdiri dari anak-anak muda produktif. Sementara Pak Anies yang suka dengan omong-omong, suka dengan pidato, suka dengan ceramah, cocok untuk masyarakat yang cuma hobi dengar omongan, tetapi nggak penting kualitas kerjanya. Bersikap baik pada siapapun, hormat kepada siapapun, termasuk lawan politiknya. Ada perumpamaan Jawa yang cukup dikenal, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Artinya berani tanpa harus ada kawan, dan dapat menang tanpa merendahkan lawan. Sehat selalu Mas Gibran, tetap andap asor dan disiplin. Aura Jokowi sepertinya menurun kepada putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka. Wali kota Solo ini baru beberapa tahun jadi pemimpin sudah mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Bahkan Gibran sudah digadang-gadang untuk maju di level lebih tinggi, yakni pemilihan gubernur atau pilgub. Wali kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka diprediksi lebih berpeluang memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, yakni Adi Prayitno menyebut, analis itu didukung survei miliknya yang menunjukkan nama Gibran mulai muncul di dua wilayah, yakni DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Bahkan tingginya popularitas Gibran di Jawa Tengah sudah terjadi sebelum wacana dukungan PDIP dan Ketum Gerindra, yakni Prabowo Subianto diberikan kepada Gibran untuk maju pada Pilgub DKI ataupun Jawa Tengah. Menurut Adi, Gibran tidur saja bisa menang di Pilgub Jawa Tengah. Berikut ini senjata ampuh yang dimiliki Gibran sehingga dinilai tidur saja Gibran bisa menang di Pilgub Jawa Tengah. Pertama, aura Jokowi sudah menurun kepada Gibran. Kini bukan Gibran yang mencari media, tapi media yang mencari bahkan membutuhkan Gibran.
sehingga wali kota Solo ini dengan mudah mendapat promosi gratis dari berbagai media, sehingga elektabilitas dan popularitasnya terus menanjak. Yang kedua, Gibran mempunyai elektabilitas dan popularitas tinggi. Walaupun tidak mempunyai partai seperti halnya AHY, Zulkifli Hasan, dan lain-lain, tapi Gibran lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan mereka. Masyarakat sudah kesemsem Gibran walaupun tidak mempunyai partai. Publik menyukai Gibran karena sosoknya yang sederhana, sering guyon dan tidak mudah marah ketika mendapat kritik. Yang ketiga, belum ada penantang serius. Partai politik masih belum memikirkan pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024 nanti. Mereka masih fokus menghadap pileg yang tentunya menguras energi yang besar. Yang keempat, wali kota Solo ini, yakni putra Presiden Joko Widodo. Para calon penantang Gibran di Jawa Tengah sudah ciut duluan untuk jadi penantang kakak Kaisang ini. Apalagi Gibran didukung oleh dua tokoh besar yang memimpin dua partai besar, yakni PDI Perjuangan serta Partai Gerindra. Komposisi Megawati dengan PDI Perjuangannya dan Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya akan tumbuh jadi sangat kuat dan membuat calon lawan berinding untuk nekat menghadapinya. Yang kelima, Jateng merupakan kandang banteng. Jawa Tengah merupakan basis massa kekuatan PDI Perjuangan. Jika Gibran maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah, maka kader dan simpatisan PDI Perjuangan akan bekerja habis-habisan untuk mengantar Gibran jadi gubernur Jawa Tengah. Jika hal ini bekerja dengan baik, maka akan sulit ada lawan yang mampu membendung kekuatan Gibran beserta para pendukungnya. Nah, apakah Gibran akan maju di Pilgub Jateng atau DKI Jakarta? Dan siapa yang akan berani menantangnya? Kita nantikan saja.